Halo ibu-ibu, perkenalkan saya Putri Nehemia Pintaci, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binarita Sudama Medan, Prodi Ilmu Keperawatan tingkat 2 semester 4. Kali ini saya akan melakukan edukasi mengenai tes IVA. IVA itu singkatan dari Inspeksi Visual Asam Asetat, yang merupakan pemeriksaan dengan cara mengoleskan secara langsung asam asetat atau yang kita kenal dengan asam cuka dapur dengan konsentrasi 3-5% ke leher rahim. Setelah kita lakukan pengolesan, kita tunggu beberapa menit dan kemudian hasilnya dapat kita ketahui pada saat itu juga. Tes IVA ini merupakan pemeriksaan awal yang sangat efektif dan mudah untuk mendeteksi kanker serviks, karena pemeriksaan ini tidak membutuhkan waktu lama dan pemeriksaan ini juga tidak membutuhkan pengamatan laboratorium lagi untuk kita mengetahui hasilnya. Dan keuntungan IVA tes ini juga adalah pemeriksaannya aman dilakukan kapan saja. Tujuan kita melakukan pemeriksaan IVA ini yaitu untuk mendeteksi kanker serviks secara dini, dengan cara yang tepat dan cepat. Nah, seperti yang kita ketahui atau sebagian dari ibu-ibu yang sering membaca artikel, bahwa pada tahun 2018 itu kanker leher rahim ini adalah perihal pertama kematian wanita pada 15.000 kasus di Indonesia. Dan WHO mengatakan bahwa di Indonesia terjadi 1 kematian wanita per jamnya. Sangat mengerikan, bukan ibu-ibu? Nah, makanya kita perlu melakukan pemeriksaan IVA tes ini agar kita dapat mengetahui apakah kita termasuk orang yang sudah mengidap kanker itu atau tidak, dan agar kita tahu atau bisa mencegah perkembangan sel-sel kanker leher rahim pada tubuh kita. Nah, ingat ya ibu-ibu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Untuk pemeriksaan IVA tes ini memiliki syarat-syarat juga ibu-ibu. Yang pertama, wanita yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Yang kedua, tidak sedang haid. Yang ketiga, tidak sedang hamil. Dan yang keempat, 24 jam sebelum pemeriksaan tidak melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim. Setelah dilakukan tes IVA, maka akan ada kemungkinan terjadi perubahan pada leher rahim. Yang pertama, jika tidak ada kelainan atau perubahan pada leher rahim setelah dioleskan asam asetat tadi, maka itu artinya normal atau IVA negatif. Artinya ibu-ibu sudah melakukan pola makan dan pola hidup yang sehat. Yang kedua, jika hanya ada bercak-bercak putih yang belum melebar, itu namanya IVA radang. Biasanya dokter akan melakukan pengobatan dengan cara kemoterapi agar dapat menghancurkan sel-sel yang dapat menimbulkan kanker serviks. Yang ketiga, jika ada bercak-bercak putih yang sudah mulai melebar dan membesar sampai ke liang sendama, itu artinya ada lesi prakanker atau bisa disebut dengan IVA positif. Dan itu tandanya ibu-ibu belum melakukan pola makan yang baik dan kemungkinan pola hidup ibu-ibu kurang sehat. Nah, apabila hasilnya sudah kita ketahui dan apabila hasilnya sama seperti gambar nomor 3, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan biasanya petugas kesehatan akan
langsung segera merujuk ibu-ibu ke rumah sakit. Nah, setelah kita mengetahui apa itu IPA test, apa tujuan IPA test, mengapa kita harus melakukan IPA test, apa syarat-syarat melakukan pemeriksaan IPA test, apa kelainan-kelainan yang akan terjadi jika kita melakukan IPA test. Ibu-ibu juga harus tahu, atau kita juga harus tahu di mana saja sih tempat kita melakukan atau tempat kita bisa melakukan pemeriksaan IPA test itu. Ada 5 tempat. Yang pertama, di bidan desa. Yang kedua, di puskesmas. Yang ketiga, di klinik. Yang keempat, di rumah sakit. Dan yang kelima, bisa di rumah bersalin. Ibu-ibu, dari mulai penjelasan awal dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan IPA test itu sangat penting, sangat perlu bagi kita wanita. Karena dengan kita melakukan pemeriksaan itu, kita dapat mengetahui kesehatan leher rahim kita juga dapat menurunkan tingkat kematian wanita di Indonesia. Nah, ingat ya ibu-ibu, pemeriksaan IPA test ini dilakukan 3 tahun sekali dan dilakukan dengan syarat-syarat yang tadi kita jelaskan. Dan ingat ibu-ibu, pencegahan awal itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan ingat juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, buat ibu-ibu, mari kita tes IPA agar kita dapat mengetahui kesehatan leher rahim kita. Sekian edukasi yang dapat saya berikan mengenai IPA. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.